Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca Mhm. berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Agneta senang sekali menjumpai Anda hari ini dan kita banyak sekali sebetulnya persoalan Oh di ya, 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 ya. Indonesia ini yang perlu kita Ya, percakapkan. ya. Hari ini jelas Tom Lembong itu lihat pengacaranya melakukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Biasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ramah untuk mereka-mereka Mhm. yang terduga koruptor maupun yang jadi koruptor, Mbak. Kenapa seperti itu? Karena Mhm. biar kalau yang terduga koruptor mengajukan pra peradilan banyak yang menang di situ. Yang terbaru kemarin Mhm. Paman Birin ya yang juga dibebaskan tuh, ya menang pra Mhm. peradilannya. Kemudian kalau tersangka korupsi itu biasanya vonisnya juga relatif ringan di selatan. Nah, bagaimana kasus Tom Lembong karena dia beda. Dia ini kan orang yang dipercaya dia dikriminalisasi, dia disebut bukan Mhm. koruptor. Orang banyak semua percaya seperti itu, anggota DPR juga percaya semacam itu. Apakah itu ya, hal yang ini kan sebenarnya dia dalam tanda petik dia koruptor jenis yang berbeda gitu. Apakah juga akan mendapat perlakuan yang ramah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ini menarik untuk kita tunggu, Mbak Agi. Mhm. Terus Mhm. kita omong juga sekalian aja besok ya, itu besok juga Said Didu itu Mhm. akan menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang dan ini adalah pemeriksaan Mhm. yang kedua dan statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi sebenarnya sudah ada tersangkanya ya biasanya kalau sudah namanya penyidikan yang bahagia dan ini ramai juga kasus ini. Jadi ini dua peristiwa hukum yang harusnya hukum, tapi nuansa politiknya sangat kental karena kalau dalam dalam kasus Said Didu itu kalau dalam Lembong ini kan orang kemudian mencurigai ini masih permainannya Pak Jokowi kan begitu. Betul. Sementara di sana ini urusannya dengan pengusaha aguan yang mendapatkan Mhm. PSN juga serah PSN juga dari Pak Mhm. Jokowi Mhm. kan gitu ya. Ya, ya. Iya ya Mas Ersu. Jadi ini dua masalah ini jangan dianggap ringan ya. Ini Yes. masalah sangat besar. Ya, ini mencerminkan betapa tidak adilnya hukum di seluruh Indonesia. Hmm. Kita memang ini mencuat karena memang kejadiannya ada di Jakarta begitu. Padahal kejadian seperti ini banyak sekali terjadi di kota, kabupaten, bahkan provinsi begitu ya. Permainan uang ada di mana-mana apa dan sebagainya. Mereka yang memiliki uang, mereka yang dimenangkan dan mereka yang dekat dengan kekuasaan, mereka yang kemudian berjaya. Ini ada di mana-mana. Nah, kebetulan ini ada di Jakarta, jadi kita tahu pusat media juga media-media mainstream itu juga berkantor di Jakarta dan apa ya pusat bisnis juga ada di sini. Jadi ini bisa mencuat seperti ini. Tapi inilah cerminan untuk seluruh Indonesia, Mas Hersu ya. Ya, oke. Apa topik lain Mbak Agi yang selain itu yang Mhm. akan kita bahas ya? Ya, topik yang lain mungkin pada Ahad malam ya itu ada debat ketiga Hmm. dari ya Pilkada Jakarta Mas Herzog. Itu Oke, menarik oke. karena Oh mungkin iya ya, kita saya cuplik-cuplik ya apa saya bahas nggak sedikit saja. Gitu. ya saya nggak terlalu mengikuti itu ya. Oke, terus yang Mhm. lain soal itu apa? Jadi topik utamanya apa dong kalau kayak gitu kita? Iya, yang menarik juga kemarin kan Mas Hersu mulai terjun nih para influencer gitu. Influencer yang kemudian juga menjadi pejabat sebetulnya ya, seperti Raffi Ahmad begitu. Hmm. Ternyata tidak hanya Pak Jokowi juga, tapi ya geng Pak Jokowi lah. Ini mereka Oh, berusaha betul untuk menyelamatkan Ahmad Lutfi di ya, Jawa ya, ya, Tengah ya, ya ya, Mas ya, Hersu. ya, ya, kelihatan betul ya. Begitu juga Hmm. Begitu juga kemudian terungkap foto-foto antara Vanessa Nabila ya Hmm. yang disebut sebagai simpanan Ahmad Lutfi itu ternyata ada foto-foto bersama dengan putra-putrinya Hmm. dari Ahmad Lutfi keluar. Jadi kalau seandainya sudah seperti itu, bukankah mereka saling mengenal gitu Hmm. ya? Hmm. Nah, kita tidak akan membahas ini cuma sebagai update saja dari Hmm. bahasan kita pada hari Hmm. Sabtu yang lalu begitu Hmm. yang tayang pada hari Ahad kemarin ya Mas Hersu. Hmm. Dan ini mungkin kita perlu bahas juga ya Mas Hirsu, bagaimana Jokowi ini berusaha betul untuk Hmm. menaikkan elektabilitas dari Ahmad Lutfi. Oh Jadi iya, berapa hari itu ada berapa kota coba bayangkan empat yang kota, empat kota dia mereka ya, ya Pak ada Jokowi itu empat tur kota dia, ya. ya Dan Tegal, terakhir kemudian itu ada di Solo masih Mas Hirsu. oh masih Solo ya, Solo Jadi dari kampung halamannya ya. Kalau yang keluar kota kan iya, Pak Jokowi itu ke Tegal, Purwokerto, kemudian ke Gerobokan dan Blora, Banyumas, Blora ya, Blora ya. Purwokerto kan Banyumas juga Mas Banyumas juga Hirsu. ya.
Ya, Iya, iya. ya. Dan kemudian pada hari terakhirnya, yaitu yang ada di Solo itu sempat ngopi-ngopi ya pagi hari Hmm, begitu di hmm, sebuah tempat, di sebuah hmm. lokasi, dan kemudian juga jalan bersama Ahmad Lutfi dan pasangannya itu ke sebuah pasar apa barang antik begitu Mas Irsu, di mana di situ Oh, ya, berbincang-bincang apalah dan ya, ya, sebagainya dan ya. memborong barang ada di situ begitu. Ya, ya. Mhm. Oke, tapi di luar itu, saya kira juga yang saya bikin kaget adalah berita itu Mhm. Kepala Kantor Komunikasi Presiden itu melantik 50 orang pejabat di kantor. Ini kok kayak satu kementerian sendiri gitu ya? Gini, di apa apa kantor apa sih nama kantor komunikasi presiden ya? Ada bahasa Inggrisnya apa Iya. saya nggak tahu. Kok disebut PC apa presiden apa itu namanya? Mhm. Presiden Communication Office ya, maksudnya ya gitu ya. Mhm. Iya, iya, Mhm. iya, iya. Saya bingung ya ini mungkin hal yang baru ya mungkin kalau di zaman dulu kan malah zaman Pak Harto itu kita ketahui nggak ada ya juru bicaranya biasanya Menteri Sekretaris Negara atau kemudian Menteri Betul. Penerangan ya pada waktu itu ya ada selalu Penerangan. seperti itu ya Mhm. itu biasanya gitu Mhm. Pak Mur atau Pak Harmoko dulu seperti itu tapi di era Mhm. era yang baru-baru kemudian eranya Pak SBY juga memang ada si juru bicara tapi setahu saya juru bicaranya itu waktu itu cuma berapa sih satu orang itu ya kan sebelumnya Andi Malarangeng terus Mhm. kemudian siapa lagi saya lupa namanya itu yang dosen dari UI itu yang setelah Andi Mhm. Malarangeng menjadi presiden kan menjadi menteri dia kemudian diangkat itu Pak Kemal Pasha atau siapa. Kemudian ini Budi siapa yang dulu wartawan Mas Ersu kemudian masuk ke PDIP. Oh, itu di eranya Pak Jokowi. Di Ini era Pak ini Jokowi ya ya. era Mhm. ya era Pak Jokowi juga Pak Jokowi agak agak unik karena memang ada juru bicaranya terus Betul. tapi belakangan terus ada si Fazlur Rahman juga kan gitu waktu itu Ya. bicaranya. Mhm. Ada Nah, Andi juga Andi sempat ya walaupun dia ada jabatan tersendiri tapi sering juga mewakili menjadi ya Andi semacam siapa nih Mbak? Andi Wijayanto Oh, Andi Wijayanto. yang Ya, dulu ya. di KSP Mm-mm. begitu ya. Ya, ya. Mhm. Oke, ini kan kalau kemudian di eranya Pak Jokowi terakhir-terakhir malah nggak ada juru bicara. Yang merangkap juru bicara itu adalah staf khusus ya, yang Ya. sebenarnya dia berada di bawah Sesnek, sekretaris Iya, Sesnek. Karena seringkali Sesnek. kan berkolaborasinya dengan Pak Pratikno ya, Ya dengan Pak Pratikno, yang Ari Dwi Payana itu ya koordinator Ari Dwi Payana. staf khususnya Pak Jokowi. Tapi dia Mhm. menurut saya dia bukan juru bicara, dia lebih pada juru bantah. Karena tugasnya dia setiap kali ada persoalan-persoalannya Pak Jokowi dia yang membantah. Nah, sekarang ini dibentuk kantor komunikasi presiden dan ini sebenarnya bukan Mhm. di eranya Pak Prabowo loh ya, karena ini sudah dibentuk di era Pak Ya. Jokowi di akhir-akhir. Mungkin Mhm. sebulan sebelum Pak Jokowi lengser itu Mhm. dari bentuk bulan Agustus, Oktober, ya, iya ya sekitar 1 bulanan gitu dibentuk, tapi rupanya dilanjutkan terus di eranya Pak eh, Pak Prabowo. Tapi saya terkejut, kok banyak banget ininya sampai 50 orang pejabatnya di sana gitu. Jadi saya teringat jadi kayak staf khususnya Pak Jokowi dulu yang banyak juga seperti itu. Apakah kemudian seperti itu? Nah, yang juga menurut saya agak aneh, tetapi sebagai kepala kantor komunikasi presiden kok siapa Hasan Hasbi ini kan tidak diajak Pak Prabowo untuk Ya. keliling Mhm. keliling kemana-mana kan biasanya ya harusnya ada di situ dong sebagai juru bicara Mhm. itu gitu loh Mbak. Mhm. Iya. Atau mungkin nggak nyambung ya Mas Ersu ya. Apanya? Maksudnya nggak Ya ini karena dengan ini Pak Prabowo. Karena oh kita tahu Pak secara ini Prabowo ya juga secara sudah secara apanya mhm, ya secara komunikasi personalnya gitu secara maksudnya. secara komunikasi personal dan juga Hmm. mungkin secara psikologis ya kalau kita Ya. lihat Pak Prabowo ini kan kecenderungannya kalau kita melihat dari Hmm. dulu ya Hmm. dari 2014 2019 ini kan orang yang Sudah lama. dikuyo-kuyo begitu Hmm. dari Hmm. Hmm. sejak lama. Jadi dia Hmm. memiliki kecenderungan untuk lebih mempercayai inner circle-nya, orang yang sangat dekat begitu dan Dan loyal agak kepada sulit dan karyawan. loyal Hmm. kepada dia selama bertahun-tahun. Agak Hmm. sulit untuk menerima orang yang baru, apalagi dengan rekam jejak yang dia ketahui ini mencolok kemana, mencolok kemana, mencolok kemana, begitu kan? Hmm. Yang Hmm. kita tahu juga Hasan Asbi ini adalah bisa dikatakan sebagai orangnya Ahok. Dia juga pendiri teman Ahok, terus Hmm. kemudian juga dia juga memiliki Sirus Network dulu ya Mas Ersu. Mungkin ya sampai sekarang juga saya tidak tahu karena aktivitasnya kita tidak melihat begitu. Nah, sementara kita tahulah apa loyalitasnya lebih kepada Pak Jokowi begitu Yes, kan. ya, kalau itu pasti Nah, ya. dan ya kepada Pak Jokowi dan kemudian kalau kita melihat ini dia melantik 6 juru bicara. Di sini ada
enam juru bicara ini adalah Philip Vermonte. Philip Vermonte ini kita tahu sebagai CSIS. orang CSIS gitu, Hmm. pernah menjadi direktur eksekutif CSIS dan itu sudah lama sekali Ya. dia bergabung dengan Jangan salah ya, CSIS. ini bukan orang orang Filipin ya, namanya seperti Philip Bermonte ini. Bukan, Ini orang bukan. orang Awak ini kalau nggak salah sama dengan Hasan Nasbi ya. Iya, betul. Kalau orang dari Sumatera Barat kan memang sering memakai nama-nama itu Iya, juga, iya, Mas iya. Hersu. Nama-nama barat. Saya tadinya pikir, wah ini karena dia di CSIS, kemudian namanya itu saya pikir wah ini Hmm. orang asing itu ternyata bukan ya, Mbak ya. Iya, bukan, bukan. Hmm. Sama sekali bukan. Jadi terus kemudian dia ada BIN-nya kok, ya, Hmm. kalau nama panjangnya begitu. Hmm. Dan kemudian kita tahulah Philip Vermonte ini juga apa ya, lebih kecenderungannya adalah ini inner circle-nya atau orang dekat dari Hasan Nasbi lah mereka. Karena Hasan Nasbi juga juga terkait dengan CSIS kan Mas Hersu sebagai Hmm. seorang peneliti. Dan kemudian juga ini sebagai ketua Persepi juga ya Mas Iya, Hersu? itu dia. Dia ketua Iya, Persepi, iya. ketua Perhimpunan Mhm. Survei Opini Publik, begitu ya. Apakah Betul. boleh? Ya, Yang kemarin ya, ya, ya. Hmm. Iya, yang kemarin sempat memiliki masalah dengan pool tracking, tapi Hmm. itu kan ketua dewan Hmm. etiknya ya, Hmm. Pak, dewan etik lah begitu, yang Hmm. kemudian pool tracking keluar dari Persepi, tapi sesudahnya justru Philip Permonte ini meminta maaf kepada pool tracking. Hmm. Jadi Hmm. antara eksekutif dengan dewannya ini rupanya agak berbeda pandangannya begitu Mas Hersu. Hmm. Nah, oke, yang berikutnya ada 6 orang itu berikutnya yang menonjol itu di situ ada Prita Lora, kita tahu backgroundnya sebagai jurnalis Metro TV dulu ya. Hmm. Kemudian ada Ujang Komarudin. Hmm. Ujang Komarudin ini belakangan nih orang yang sering sekali tampil di media online gitu Mas Hersu dan Hmm. juga di media televisi. Kalau dulu suaranya agak berbeda, tapi belakangan saya juga sudah mulai mendeteksi bahwa Hmm. kok pandangannya agak berbeda ya, agak melipir-melipir begitu ya, begitu. Termasuk juga memuji Gibran Ya, ya. sebagai Hmm. masa depan bangsa, anak muda, harapan apa dan sebagainya, begitu juga dengan Hmm. Jokowi. Kalau dulu kan tegas betul menolak Pak Ya. Jokowi 3 periode, tapi belakangan memberikan normalisasi seakan seperti itu, begitu. Hmm. Begitu juga terhadap keberadaan Gibran. Dan ternyata ya betul dia diangkat menjadi salah satu jubir lah, Hmm. menjadi pembantu atau asisten dari Hasan Nasbi. Selain itu juga ada Dedek Prayudina, ini juga mengejutkan, tapi sebetulnya nggak mengejutkan juga. Hmm. Hmm. Mungkin kalau buat orang luar mengejutkan, buat orang dalam ini memang sudah diproyeksikan begitu saya rasa. Karena ini adalah salah satu jubir dari PSI, dan ini Hmm. orang yang aktif betul di media sosial, mungkin Hmm. salah satu dipilih karena aktif di media sosial, dan juru bantah juga, sesuai Hmm. dengan apa yang dikatakan Mas Hersu. Hmm. Seringkali ini soal-soal hoax begitu ya dialamatkan kepada dia, karena kalau di X itu eh, apa ya perlawanannya kuat sekali begitu Mas Hersu. Ini jelas orang dari PSI yang mengusung Jokowisme begitu. Jadi ini sebenarnya orang-orangnya orang-orang Jokowi lah ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Selain itu juga ada Hariko Wibawa Satria ya, ada Adita Irawati begitu, ada yang TCPR, ada juga yang mantan jurnalis juga begitu. Jadi ya seperti kata Mas Hersu, sudah ada Hasan Nasbi, kemudian ada 6 juru bicara lagi ya yang menjadi anak buahnya. Sesudah itu di bawahnya masih ada lagi, masih banyak lagi begitu yang dilantik begitu. Ada juga yang apa ya, aktivis gitu ya, kalau tidak salah Riki Tamba atau siapa itu aktivis yang memang apa namanya 98 gitu Mas Hersu. Jadi ini memang betul, ini budgetnya bagaimana ya? Kalau sebanyak ini, sementara kita Iya. masih dalam kondisi keuangan yang seperti ini. Tapi Iya. memang lembaga ini, Kepala Kantor Komunikasi Presiden itu ketika dilantik kan sepertinya sejajar dengan lembaga, begitu Mas Hersu. Hmm. Jadi Jajaran menteri lah eh, ya ini ya jabatannya ya. betul, Hmm. sejajar dengan menteri sehingga mungkin membentuk struktur yang seperti ini. Ya kita lihat saja karena kalau Ya. seperti kata Mas Esu tadi, ini lembaga komunikasi presiden yang tidak mengkomunikasikan kegiatan presiden karena tidak diajak ke luar negeri, begitu kan? Ya Ya. seharusnya kan yang namanya juru bicara, komunikator gitu, Hmm. itu biasanya ada kegiatan presiden yang di luar negeri seperti ini seperti halnya presiden-presiden atau perdana menteri yang ada di luar negeri, setiap kali selesai bosnya, gitu Hmm. taruhlah perdana menterinya atau presidennya itu bertemu atau melakukan kunjungan ke sini ke situ, Hmm. kemudian wartawan itu langsung ngerubung dan dia mengkomunikasikan apa saja yang baru saja terjadi, Hmm. apa yang dikatakan presiden kita, karena ini wartawan kan juga ikut ke Iya, luar iya, negeri iya, gitu. dia menjelaskan itu, ya, Ya, terus gitu. kemudian biasanya wartawan juga menagih, oh ngomong langsung dong dengan Pak Presiden gitu kan, ngomong langsung dengan Pak Harto kapan ngasih penjelasan,
ngomong langsung dengan Jokowi, kapan kasih penjelasan gitu. Tapi ini tidak ada. Kita juga bingung ini komunikasinya atau komunikatornya letaknya di mana malah Iya. belakangan ini kan apa namanya menjelaskan soal keberadaan program dari Gibran begitu Ya Mas betul. Yersu. Nah, itu saya Lapor juga, Mas Wapres. ya, ya. Itu lebih pada kantor Parpres ini kelihatannya ya, karena hari ini pun juga, ini hari ini maksudnya hari Senin ini Hasan Nasbi menjelaskan soal soal ini juga, soal itu lapor Mas Wapres itu, kemudian Oh beberapa ya? waktu yang lalu, hari Jumat yang lalu, Hmm, Prita Laura juga hmm. sempat menjelaskan soal lapor Mas Oh Wapres iya. juga ya. Jadi kelihatannya ya memang ini lebih pada, tapi nggak pas juga kalau disebut Pak, lebih pada kantor komunikasi Pak Jokowi karena Pak Jokowi udah nggak ada. Tapi kalau kepada Wapres aneh juga gitu. Itu ini membingungkan gitu Betul. memang. Dan beberapa waktu yang lalu Mhm, kan sempat juga terjadi semacam kayak dualisme gitu dengan mhm. Menteri Betul. Sekretaris Negara berkaitan misalnya Mhm, statusnya Gibran itu ketika Pak Prabowo mhm. pergi ke luar negeri ini apakah itu PLT atau bukan, kan Mensesnek Betul. Prasetyo yang kita kenal ini sebagai orang yang sangat setia pada Pak Prabowo, itu menyatakan Mhm, nanti akan ada PLT-nya, tapi Hasan Nasdem menyatakan nggak ada itu mhm, PLT kan begitu. Jadi ini agak unik juga. Dan tapi pertanyaan saya adalah kalau semua lembaga kemudian membentuk struktur segini banyak begitu ya kan, dan ini mhm, tidak mhm. terhindarkan nantinya karena banyak Betul. lembaga-lembaga baru dan banyak kementerian baru juga yang akan membentuk ini eselon-eselon satu loh. Eselon satu itu kan berarti ya fasilitasnya harus melekat ke eselon satu juga kan gitu Mhm. ya. Saya kira kan Iya. ahli utama itu eselon satu ya, mungkin ya di situ maksudnya ya. Mhm, Ya mhm. kita tapi Iya. nggak tahu ya kita seperti apa, karena kalau tadi Anda sebut dia setingkat lembaga, ya dia berarti setingkat kementerian di bawahnya, yaitu berarti eselon Mhm, satu. Itu kan fasilitas eselon satu melekat di situ. Sementara Ibu Sri Mulyani katanya untuk mengamankan APBN mau tetap menetapkan PPN 12%. Iya kan yang boncos rakyat lagi nih untuk kan gitu. Kita khawatir bahwa anggaran belanja negara itu nanti bukan untuk membiayai program tapi lebih membiayai biaya mhm, rutin. Biaya rutin itu ya mulai gaji, mhm. fasilitas dari para Betul. pejabat dan sebagainya ini loh. Karena banyak di Mhm, antara teman-teman ini kan beberapa orang saya kenal kok, yang di Anda mhm, sebutkan tadi namanya itu secara pribadi saya kenal, kenal semua, beberapa orang itu mungkin junior saya termasuk gitu. Itu jadi mhm. saya kenal gitu mereka siapa dan sebagainya gitu. Dan saya ucapkan selamat gitu kepada mereka. Oke, masuk kabinet, saya candain begitu mereka. Ada yang menjawab, ada yang menyatakan siap dan sebagainya gitu. Iya, ya Mas Elsu. Jadi ini, tapi kalau kita melihat ini aktivitasnya juga yang ada di media sosial, yang Hmm. tertangkap pernah juga melakukan hoax begitu Mas Elsu dan sebagainya. Ini jelas mereka ini orang-orang Pak Jokowi ya, apalagi Ya, ada ya. yang mengusung Jokowisme di situ. Hmm, hmm, Dan kalau saya khawatirnya ini malah memelihara pembelahan begitu ya Mas hmm, Elsu. hmm, Karena apa betul mereka akan bekerja penuh untuk Pak Prabowo, untuk kemaslahatan bangsa ini, ataukah ini bagian dari titipan gitu yang hmm. selama ini memang banyak sekali yang mengungkapkan banyak sekali titipan pejabat di situ. Dan kemudian apakah sebagai ucapan terima kasih terhadap apa aktivitas mereka pada saat Pilpres kemarin. Kalau ini jabatan diberikan hanya sebagai ucapan terima kasih ya kita sedih banget ya dalam Hmm. kondisi negara yang seperti ini begitu Mas Hersu. Kita lihat saja apakah efektif kalau hanya untuk juru komunikasi begitu Hmm, yang kemudian kemudian akan dirancang begitu kan, hmm, hmm, yang dirancang itu bentuk komunikasi mungkin apa namanya karena mereka ini termasuk para influencer ini hmm. kan di antaranya para influencer ini yang diangkat begitu Mas Hersu. Maka nanti ya dana untuk influencer atau sebangsa buzzer gitu ya, influencer di bawahnya tentu saja buzzer gitu ya, Hmm, di opinion leader ya semacam itulah banyak istilahnya. Ini apakah kemudian dananya digelontorkan besar begitu nantinya. Tapi kalau cara-cara Pak Prabowo sebetulnya bukan yang seperti iya, itu. iya, Kita iya. tahu Ya, Pak Prabowo caranya tidak seperti ya. itu. Karena kalau namanya kan kantor komunikasi presiden, jadi kan dia sebenarnya ya menangani masalah komunikasinya presiden. Tapi sejak begitu kok, Mhm, loh kok Hasan Nasbi tidak diajak dalam kunjungan yang cukup lama ini ke luar negeri, betul. ya kita mulai Mhm, mendeteksi, loh ini sebenarnya dia nyambung nggak dengan presidennya kan begitu, secara pengertian betul. nyambung itu ada komunikasi yang cukup Mhm, dekat kan, ini seharusnya yang mhm, menjadi mhm, orang-orang juru bicara presiden itu ya orang kepercayaan dari presiden gitu. Tapi mhm, sementara kita mhm, tahu dia lebih pada kedekatannya lebih pada Pak Jokowi kan begitu. Nah ini yang mhm, mhm. memang jadi pertanyaan kita. Dan kemudian apakah kemudian dia ini juga perannya kalau terlalu banyak itu apa iya seorang presiden butuh juru bicara
sampai Mhm. segitu banyaknya begitu. Kalau kemudian mereka juru bicara pemerintah, mereka bicara ke pemerintahan, pemerintahan kan sudah di kabinet, di kementerian, di lembaga itu semua udah ada humas masing-masing kan begitu, Betul. ada di Mhm. situ. Jadi ini Mhm. memang jadi banyak tanda tanya dan saya juga banyak ditanya oleh teman. Saya jujur nggak paham. Ini cuman kan ini analisis dari pengalaman kita yang pernah berinteraksi di lingkungan sekitar Mhm. kantor kepresidenan dan juga pernah lama sebagai wartawan kita berkomunikasi dengan lembaga-lembaga Mhm. kehumasan di berbagai pemerintahan. Bisa saja Mhm. berubah sistemnya, tapi sejak awal kita tahu bahwa lembaga ini dibentuk seberapa saat sebelum Pak Jokowi lengser. Itu kan yang jelas. Gitu. Iya, 1 bulan sebelum Pak Ya. Jokowi lengser, gitu Hmm. Mas Hersu. Hmm. Dan kalau struktur yang besar seperti ini artinya akan mengurusi sesuatu yang besar. Iya. Kalau saya lebih melihatnya begitu, akan mengurusi sesuatu yang besar. Karena untuk apa membayar orang-orang sebanyak ini kalau Hmm. mereka hanya sekedar berhadapan dengan Ya. kamera dan kemudian menjelaskan Ya. sesuatu dan kemudian segala sesuatunya mereka hanya berdasarkan kurasi atau melihat oh ini begini saya ngomong begini. Itu cukup 1 2 orang saja. Tapi kalau sebanyak ini artinya akan mengelola sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar apa? Yang soal di sektor komunikasi Ya. begitu, menyambung sebagai penyambung lidah dari presiden kepada Presiden, betul. rakyatnya kan seperti itu. Benar, Ya. orang yang ini kan dia ini penyambung lidah dari presiden. Jadi dia harus Mhm. betul-betul melekat pada presiden Klik. begitu. Iya, Jadi dia iya. harus paham jangan sampai Mhm. pernyataan-pernyataan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Kan itu yang kita jadi tanda tanya besar. Oke. Kita tunggu Ya. saja. Yang jelas Mhm. bahwa kita tahu kita terkejut kalau ada sampai 50 orang yang dilantik dan juru bicara sampai 6 orang itu, apakah nanti ini kira-kira akan jadi seperti zamannya Pak Jokowi ketika membentuk staf khusus milenial yang sebenarnya juga kemudian kita nggak tahu apa kerjanya dari staf khusus milenial Betul. pada waktu itu kan. Tapi Mhm. ini Mhm. menurut saya ini statusnya lebih tinggi dari staf sus ya kelihatannya Mbak Mhm. Mbak Agi ya. Iya, karena ini kan berbentuk kelembagaan ya, Mm, mm. berbentuk kelembagaan begitu Mas. Kalau sementara kalau Stafsus itu kan yang dulu ini mengurusi UKM, yang ini soal pendidikan karena dia pernah memiliki prestasi di situ. Ini soal agama karena dia paham agama dan berasal dari organisasi agama. Kan seperti itu, lebih seperti itu kalau di Walaupun Jokowi aksesoris dulu juga begitu. ya. Waktu itu juga cuma Aksesoris iya, juga, iya, betul. iya. Mhm. Oke, oke. Kita tinggalkan soal itu. Kita bahas yang lain deh, Mbak Agi. Kelihatannya yang lebih seru Mhm. soal apa nih? Soal kampanye, soal pilkada ya, baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta ya, Mbak Agi ya. Oke, sebelum kita masuk, kita mau ngomongin juga Bang Said Didu nanti ya Mas Hersu beserta dengan kepala desa yang melaporkan. Ini Oh, itu menurut iya, saya itu lebih penting tuh. Nah, soal dulu Bang Said Didu sama Kepala Gut. Siapa namanya Mas Kota atau Mahkota namanya siapa? iya ya, namanya itu Mas Kota Mas Oh, Mas Hersu. Kota, Kepala Desa ya. Agak Namanya. aneh ini yang Mhm. sejak awal kita heran masa ada kepala desa dan dia ketua ABDESI ya, Asosiasi Pemerintah Desa, Betul. malah Mhm. melaporkan orang seperti Said Didu yang membela rakyatnya gitu. Mhm. Harusnya kan dia Mhm. yang Mhm. membela rakyatnya dan dia harus berterima kasih kepada Said Didu. Malah dia yang melaporkan ke polisi. Itu kan aneh banget ini memang gitu. Dan ini kemudian dibongkar-bongkar oleh netizen ya, siapa ya? Seperti biasalah netizen pasti akan bongkar-bongkar ini orang seperti ini. Iya, netizen ini luar biasa sekali. Jadi setelah dibongkar kemudian diberitakan banyaknya rame begitu juga di media sosial maupun memang di media begitu. Dan kemudian ini nama kepala desanya memang Mas Kota HJS begitu. Dan dia kebetulan Mas Hersu, bukan kebetulan juga sih ya. Nanti tapi namanya itu yang maksud saya kebetulan kepala desa atau Kades Belimbing. Ini kalau belimbing kok kita jadi inget-inget ada yang dulu disebut belimbing sayur ya Mas Ersul. Kok jadi sesuatu tuh seperti seperti ada tangan yang tidak terlihat begitu kemudian seperti menyambung-nyambungkan. Ya, kalau saya melihat di kilat.com ini salah satunya memberitakan Kepala Desa Belimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Nah, ini dia orang yang melaporkan Said Didu begitu dengan soal Undang-Undang ITE dan juga seperti memanas-manasi begitu mengompori masyarakat sekitar untuk kemudian tidak menyetujui proyek PIK begitu. Padahal kondisinya ya memang betul masyarakat kan sudah beberapa kali juga memang berdemo di sana Mas Hersu baik dengan Said Didu maupun tanpa Said Didu dan mereka yang protes itu adalah mereka yang tanahnya mereka sebut sebagai dirampas begitu oleh pengembang
yang dimana mereka hanya dihargai tadinya masih 60.000, 50.000. Ketika mereka menolak, bukannya mereka kemudian ada mediasi dan kemudian ada diskusi untuk bagaimana harga tanah yang selayaknya begitu, tapi malah justru diturunkan lagi di bawah 50.000 per meter. Ini kan luar biasa sekali. Jadi pada akhirnya kepala desa ini, kalau saya melihat ini di akun X, ini ramai betul ini Mas Hersu, seperti misalnya Yasin Kara ini mengatakan pengkhianatnya kepala desa katanya. Dan kemudian dia, Pak Mulyanto, Mulyanto ini dari PKS ya, Ya, dulu mantan anggota Komisi DPR ya. 7, Hmm. mantan anggota DPR begitu. Dia juga mengatakan bahwa Kades yang mempolisikan Said Didu diduga selewengkan dana desa dan harus dituntaskan. Jadi dia menuntut agar dituntaskan. Jadi kemudian sekarang jadi bahwa maskota HJS ini masih ternyata pernah dilaporkan pada tahun 2023 Hmm. begitu karena penyelewengan dana desa. Ini kita kalau melihat ini jadi semacam kayak orang ini tersandera atau bagaimana ya Mas Hersu ya? Hmm. Hmm. Karena dia memiliki kasus yang seperti ini walaupun ini kemudian sampai sekarang tidak ditindaklanjuti begitu kasusnya, tapi di sini banyak sekali yang menyebut ya dari netizen bahwa dia menyelewengkan, diduga menyelewengkan anggaran dana desa. Ini luar biasa nih di sini ya, misalnya disebutkan dengan jelas bahwa salah satunya Papa Loren menyebut jika kalau Mas Kota telah mengemban jabatan sebagai kepala desa Belibik selama 3 periode. Ternyata sudah lama dia menjadi kepala desa dari sejak tahun 2007 Hmm. sampai dengan sekarang ini dan dipercaya menjadi ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Tangerang. Dan 2023 pernah dilaporkan oleh LSM namanya Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia atau KOMPI terkait dugaan penyelewengan anggaran Desa Belimbing. Dan sampai sekarang kasus tersebut belum juga ditindaklanjuti Mas Hmm. Irsu. Jadi laporan itu mandek begitu saja gitu. Ya, oke. Iya, jadi ya dia orang bermasalah lah, boleh dibilang sebut begitu ya jadinya ya. Mhm. Makanya tadi Mbak Iya, Mbak iya. Anggi ngomong juga apakah ini dia tersandra atau apa. Saya kira mungkin bukan Iya. soal sandra tapi ya kan kita tahu seperti dikatakan oleh Bang Said itu justru pengembang ini kan bermain dengan dengan aparat di setempat gitu, Mhm. desa, aparat Mhm. keamanan, bahkan juga Mhm. yang lain-lain juga bermain di situ kan gitu, seperti dikatakan oleh Said itu. Faktanya seperti itu memang yang terjadi. Iya, Oke. betul betul. Faktanya memang seperti itu dan kemudian ada juga berita ini Mas Irsu ya, cuplikan berita mengatakan eh, berdasarkan laporan dari DPP LSM Kompi ini bernama Usrah ya, Ya. bahwa setelah dia melaporkan tersebut, dia menduganya ternyata kasusnya penyelewengan anggaran dana desa dengan modus menggunakan anggaran dana desa untuk kepentingan keluarga dan juga dugaan markup pada kegiatan kemanusiaan diantaranya bantuan langsung tunai BLT. Jadi di sini memang kalau laporan dari netizen itu Mas Hersu, ini dugaannya dilaporkan oleh Ketum AWDI. Oh, ini ada lagi laporan yang lain lagi pada KPK atas dugaan menggelapkan aset desa sebesar 17 miliar. Banyak juga laporan kepada Bapak Kepala Desa ini. Mas Kok Kota ini menjabat ya. Kades 3 periode. Ya. Iya, iya. Ya, oke. Tapi yang penting diingatkan Kasusnya tidak hanya saat. ya, jadi Mhm. besok ya ini banyak sekali aktivis yang akan mengawal Betul. Bang Said Didu. Selain Mhm. itu kalau di media sosial kita banyak sekali kan yang menyatakan I stand with Said Didu itu ya, termasuk Pak Iya. Mahfud, Abraham Mhm. Samad dan Mhm. lain-lain gitu. Jadi ini memang Mhm. seperti kita sebut tadi bersama dengan kasus Tom Lembong ini akan jadi mereka ini justru menjadi simbol perlawanan ini jadinya gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau saya lihat kecenderungannya Mas Hersu di media sosial ya, ini malah menjadi apa ya, menjadi pemimpin perjuangan Mm-mm. begitu, menjadi pejuang yang alih-alih dia akan dikriminalisasi, sekarang malah berubah menjadi sosok pejuang, simbol perlawanan dan simbol dari orang miskin begitu. Jadi pembela orang miskin begitu. Ketika orang-orang miskin, orang-orang yang tergusur ini tidak bisa membela dirinya sendiri, maka muncullah sosok ini. Apalagi kemudian di media sosial itu banyak sekali ya, bahkan saya lihat berhamburan begitu video dari Bang Said Didu ini, di mana dia naik
sepeda motor dibonceng, mungkin itu semacam ojek atau penduduk situ yang memboncengnya ya. Kemudian dia di pematang-pematang sawah, di pematang apa namanya, di pinggir pantai begitu. Saya bisa bayangkan itu panasnya seperti apa, sehingga saya lihat Bang Said Didu ini akhir-akhir ini kan memang terlihat legam begitu ya. Mungkin karena perjuangan di lapangan itu terus-menerus dia Ya. lakukan begitu. Terus kemudian di antara tambak-tambak rakyat gitu ya, namanya tambak rakyat tidak tidak seperti tambak yang dimiliki oleh para Ya. apa namanya pengusaha besar. Tempatnya ya seperti itu begitu. Dan dia menelusuri itu, melihat apa tempat-tempat atau lahan-lahan yang sudah dibebaskan, yang gersang, yang kemudian orangnya sudah pergi dan sampai sekarang belum dibangun itu seperti itu. Nah, dan dia tunjukkan juga bahwa inilah tempat di mana hanya diganti rugi 50.000 per meter persegi. Dan kalau saya melihat Mas Ersu jejaknya begitu Mas Ersu di daerah sana itu harga di sekitaran begitu ya itu sudah jutaan jelas sudah kalau seandainya sudah terbangun itu di atas 10 juta bahkan sampai 15-20 juta begitu kalau nantinya sudah dibangun. Jadi artinya ini mengambil sangat murah dari rakyat dan kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya dengan alasan bahwa mereka sudah membangun infrastruktur dan sebagainya. Padahal ini semua dengan mereka disemati PSN maka kemudahan untuk yang misalnya orang-orang biasa gitu mengurus IMB sekian lama, mengurus perizinan sekian lama, peralihan misalnya dari tambak atau dari sawah kemudian berubah menjadi bangunan gitu, itu kan ada perubahannya itu bisa jadi ditolak dan bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun sekian. Dengan sematan PSN yang diberikan oleh Jokowi, begitu hadiah PSN kepada aguan tersebut, maka dalam jangka waktu singkat, Mas Hersu, itu bisa langsung berubah dan semuanya Ya. oke, begitu ya. Kan memang apa namanya target dari PSN itu seperti itu. Makanya kita bertanya-tanya, ini untuk membangun mall, ini untuk membangun lapangan golf, untuk membangun sirkuit, tempat wisata yang dijangkaunya adalah kepada mereka, targetnya adalah kepada mereka orang yang berpunya, begitu ya. Tapi kok disemati PSN? Ini proyek swasta, tapi kok dikasih PSN? Bukankah PSN itu adalah proyek strategis nasional, yang artinya adalah proyek-proyek negara, gitu. Ya, walaupun dari PSN ini diklaim akan menampung ribuan tenaga kerja, tapi tetap dengan cara-cara yang seperti itu, pemerintah seharusnya bisa membangun daerah tersebut dan tetap saja dengan dapat menampung ribuan tenaga kerja juga begitu Mas Hesu tanpa harus menggusur rakyat yang ada di sana kan bisa menjadi proyek pangan nasional juga di sana bahkan pangan di sana kalau seandainya ditumbuhkan dengan kualitas nelayan di sana yang sudah turun temurun dari sejak ratusan tahun ya Mas Hesu di pantai utara Jawa ini dan sampai ke arah Selat Sunda sana itu kalau seandainya dibangun di ini kita akan mendapatkan kualitas yang apa namanya ikan perikanan laut Ya. hasil begitu yang jauh Ya. lebih baik lagi. Nah, satu lagi Mas Ersu, ini memang apapun bisa terjadi loh. Semua orang bisa dikriminalisasi. Walaupun tidak masuk ke jalur hukum, tapi di media sosial itu bisa dikuyo-kuyo. Seperti misalnya, sekitar 2 hari yang lalu itu tiba-tiba nama Tata Cassandra itu menjadi trending. Dan kita terkejut kan, ada apa dengan Pak Tata? Dia ini adalah ketua atau Betul. leader Chairman, begitu ya ya, dari Forum chairman Tanah dari Air. chairman Tanah Air yang kemarin, Chairman, ya, di yang ya, kemarin ya, digeruduk oleh preman itu ya diskusinya ya. iya, betul. Yang kemarin pada acara diskusi ya, itu Hmm. digeruduk oleh preman itu, tiba-tiba kemudian menjadi trending di X. Dan Hmm. ketika saya buka, itu betul-betul akun bot begitu ya, dan Hmm. buzzer. Hmm. Dan ketika kita buka lagi siapa itu yang mencuit, itu mereka yang padahal sudah dibuat dari sejak tahun 2012 misalnya, ada yang 2014, artinya akun-akun lama. Itu sepertinya akun lama seperti biasa, kita harus tahu akun lama yang tidak aktif itu bisa diambil, Mas Hersu, Hmm. dengan cara Hmm. tertentu. Hmm. Dan mereka banyak sekali ya yang membuat tapi tidak diaktifkan. Dan kenapa Tata Cassandra ini kok masuk ke situ? Saya kemudian jadi ingat, ternyata pernyataan dari FTA, dari Forum Tanah Air yang rame-rame menyatakan menolak PIK 2 menjadi PSN. Itulah, saya rasa hubungannya ke Hmm. situ, begitu Hmm. ya. Saya juga Ini ada bingung. tangan yang Hmm. menggerakkan. Ya. Bingung ya? Ya, saya bingung karena kan Bung Tata Cassandra ini teman kita kan tinggalnya di New Mm-mm. York ya, Amerika ya. Tiba-tiba saya tanya, Betul. apa ceritanya ini kok Anda tiba-tiba jadi trending topik di Indonesia? Dia sendiri juga bingung. Dan tapi begitu dibaca, semua narasinya bahwa Tata itu adalah anti asing, pembawa demokrasi Betul. liberal dan sebagainya. Nah, saya Luar udah mulai biasa. mencium ini kelihatannya pasti ada pembusukan atau pengalian isu. Itu biasa kan mainannya para buzzer seperti itu. Ya udahlah.
kelakuannya memang seperti itu, mau diapain lagi, Mbak? Iya, iya, dan ini memang ada tangan goib yang menggerakkan hal-hal seperti ini karena memang tata kesantara ini cukup berpengaruh. Dia Forum Tanah Air sendiri juga makin membesar ya Mas Herzl, tidak Hmm, hanya di Indonesia saja begitu, hmm, tapi juga di negara-negara di luar itu sudah ada cabang-cabangnya. Jadi mungkin mulai dengan cuap-cuapnya tata kesantara membela keadilan seperti ini mungkin dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pendapat para iya, apa namanya opini orang publik di Indonesia yang ada dunia di luar ya. negeri. Iya, iya, iya. Betul, ya. Oke, Mhm. kita masuk sekarang ke topik yang tadi Mbak Agi singgung-singgung soal Jakarta, soal Jawa Tengah dan Mhm. sebagainya. Memang saya dapat banyak kiriman video foto-foto para influencer itu ya turun ke sana gitu. Jadi nggak cukup Pak Jokowi turun sendiri. Ini Pak ini kan benar kelihatan benar khas Pak Jokowi ya mengerahkan para influencer gitu ya. Ini mainannya Mhm. seperti itu. Sementara di Jakarta Iya. kelihatannya Ridwan Kamil kesleo lagi ya. Nuding Ahok itu adalah kader PDIP pada waktu lakukan penggusuran di Jakarta ternyata pada waktu itu malah dia masih jadi kadernya Partai Gerindra. Itu ramai juga. Iya betul. Kalau yang di Jawa Tengah ini saya membayangkan berapa sih yang bisa didongkrak ini dengan turunnya Pak Jokowi dan juga para influencer ke lapangan. Karena ternyata sesudah Pak Jokowi kan terlihat ya namanya orang dikerahkan Mas Hersu Hmm, ada hmm, pawai, apalagi hmm, pawainya itu ada tari-tarian sebelum hmm, muncul Fatul Lutfi dan juga Jokowi yang di mobil bak terbuka itu kan di depannya ada tari-tarian dulu begitu ya hmm, hmm, pertunjukan dan biasanya hmm, apalagi di Jawa Tengah yang jarang ada yang seperti itu, kemudian orang rame-rame untuk menonton. Nah, gitu juga dengan dikerahkannya para influencer, begitu Raffi Ahmad dan kawan-kawan dengan membawa para artis begitu untuk kampanye akbar di Solo yang hmm, ginya itu sebelumnya diikuti dengan mereka nyoto bersama dengan Pak Jokowi makan soto ya sesudah itu mereka pergi ke pasar barang antik dan kemudian siang harinya itu kampanye akbar tersebut tapi ternyata setelah saya lihat walaupun dengan nama besar Raffi kan ada video-video lewat drone Mas Hersu dan juga hmm, ketika hmm, kedatangan dari Ahmad Lutfi ketika Raffi dan kawan-kawan sudah ada di panggung begitu ya kita tahu teknik-teknik cara pengambilan kamera begitu angle-angle kamera itu kan bagaimana supaya terlihat banyak kemudian dipadatkan, di-crowdkan begitu. Tapi ada sedikit begitu, tapi berkali-kali ya, sedikit tapi berkali-kali yang terlihat tidak begitu ramai, tidak begitu banyak. Seperti yang ada di bayangan saya, wah ini menggelegar nih artis-artis diturunkan. Ternyata tidak se epik itu begitu ya. Nah, ini kalau melihat dari sini kita bisa melihat ini memang pamornya tidak begitu besar. Seberapa besar Pak Jokowi ini masih bisa mendongkrak? Kalau seandainya sudah diturunkan Jokowi, sudah diturunkan influencer yang tidak mampu dilakukan oleh Dika untuk menurunkan hal yang sama, begitu ya, influencernya juga influencer yang biasa-biasa saja yang tidak punya nama besar, begitu. Bahkan mungkin influencer juga malah takut, begitu Mas Hersu, untuk mendukung Andika. Jadi kalau seandainya nanti ternyata yang menang adalah Andika, ini adalah betul-betul cerminan bahwa Pak Jokowi oh sudah ya, tidak berpengaruh lagi. udah Sudah selesai. Hmm. luntur Ya, begitu ya. ya, ya. Mhm. Di Jawa Tengah loh Sudah ya ini ya. selesai. Ini pertarungan ini kan, pertarungan all out Iya. ini. Mhm. Oke, Betul. ya. Kalau di Kita lihat Jakarta, Jakarta ya. ya kalau Jakarta gimana itu Mhm. yang tadi saya juga heran kan memang kalau Ahok ini kan lompat-lompat ya dia Pak, jadi Pak anggota partainya itu ya. Mhm. Dulu apa sih nama Betul. partainya awalnya dulu terus kemudian dia tiba-tiba pindah ke PDS Golkar. ya, Ya, Partai Damai Sejahtera atau apa gitu Mas bukan, Yesu? bukan, bukan itu, Mbak. Kan Partai ya? Perhimpunan Indonesia Baru atau pokoknya saya lupa. Oh iya Iya. ya, yang punya Hmm. Syahrir, iya Ya. sepertinya. Saya lupa pokoknya iya persisnya seperti itu tapi yang Iya, jelas saya pokoknya ingat gitu dia deh. dia sempat kemudian menjadi Mhm. anggota DPR RI dari Golkar kan gitu ya. Setelah itu Betul. dia waktu jadi gubernur wakil gubernur di Jakarta kan dia pindah ke Gerindra karena memang waktu itu diusung Gerindra. oleh Gerindra Mhm. dan terakhir ini kan baru dia ke PDIP kan gitu Mbak Agi. Mhm. Ya. Mhm. Iya ya, itulah yang kemudian mungkin tidak eh, nggak hafal gitu ya. Ridwan Kamil ini tentang lompat-lompatnya Ahok, kronologisnya dari tahun ke tahun itu seperti apa. Sehingga kemarin memang RK ini pada debatnya begitu tanya jawab begitu kan Mas Hersu dengan Pramono Anung begitu dan juga dengan Dharma Porengkun ini memang beberapa kali blunder. Ya salah satunya itu yang ramai memang menjadi viral adalah karena dia mengatakan bahwa gubernur paling brutal soal penggusuran itu adalah Ahok dan dia mengatakan gubernur ingat loh ya apa namanya
mengingatkan kembali dia bahwa gubernur yang paling brutal, penggusur itu dari partainya Mas Pram. Dia mengatakan Hmm. seperti itu, begitu. Ini Hmm. orang tentu saja terkejut, Mas Hersu. Hmm. Dan ya kita tahu ini kan berusaha menghindari betul untuk tidak apa ya berkata negatif tentang Anies begitu. Karena ya kita tahu bahwa mereka ini berusaha bertemu Anies tapi kan tidak berhasil. Hmm. Nah, di luar itu berusaha betul supaya tidak bentrok dengan anak-anak Abah. Bahkan mereka mengatakan bahwa anak Abah itu sebagian sudah ada di kami kok apa dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kemudian yang disebutkan itu adalah Ahok. Ini adalah soal penggusuran begitu. Dan Pramono Anung begitu menjawab bahwa nanti kalau seandainya dia terpilih menjadi gubernur maka dia tidak akan melakukan penggusuran. Nah, ini janji loh ya, janji Hmm. dari Pramono juga begitu. Tapi yang jelas memang ini titik apa ya, titik kejatuhan dari Ridwan Kamil juga sudah mulai nampak, Mas Ersu. Panik betul karena dia juga seperti misalnya mengatakan bahwa akan memberikan subsidi untuk renovasi rumah. Untuk renovasi rumah itu sekitar 50 juta sampai berapa? Sampai 100 juta atau berapa? Saya lupa angkanya. Tapi yang jelas puluhan juta lah begitu ya. Dan ini menjadi pembicaraan serius di media sosial. Kok bisa begitu memiliki program dari apa namanya memberikan memberikan uang begitu dengan demikian besar gitu. Renovasi kan artinya per rumah, Mas Irsu. Nah, Hmm. ini uangnya dari mana? Terus anggarannya bagaimana? Diambil dari sektor apa dan Hmm. sebagainya begitu. Hmm. Ini tanda-tanda kepanikan lah kalau Hmm. apa netizen melihatnya seperti itu. Kemudian juga dia ketika ingin memperlihatkan peran sertanya ketika dia menjadi gubernur Jawa Barat begitu yang dia ikut membangun bendungan Ciawi dan apa namanya yang satu lagi ada dua bendungan yang dibangun di puncak begitu di masa Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa itu peran serta dari gubernur Jawa Barat itu juga besar lah di situ. Itu adalah soal banjir di Jakarta dan kemudian dijawab oleh Dharma Perengkun begitu bahwa iya saya adalah mantan penyidik dan kemudian semoga tidak ada kasus artinya tidak ada kasus korupsi pada proyek-proyek besar seperti itu karena pengalaman saya sebagai penyidik itu semakin banyak proyek-proyek besar maka akan semakin banyak korupsinya. Itu itu juga menohok juga. Tadinya mau pamer, orang kemudian malah jadi bertanya, ini apa ya kalimat diplomatis atau kalimat jawaban yang malah orang akhirnya mengalihkan begitu kan Mas Heru mengalihkan ini, tapi orang berpikir begitu, oh Ya. iya ya memang betul dan itu sudah diakui oleh PPATK, oleh apa namanya dan sebagainya begitu bahwa di setiap proyek besar itu pasti ada komisi, ada apa dan sebagainya. Ya, itu kemarin antara lain Mas Hersu yang Yes. yang mencuat pada Ya. apa debat Ya, ini kan pilkada ya. masa kampanye kan tinggal beberapa hari ya, tanggal 24 itu sudah memasuki masa tenang, jadi tanggal 23 tinggal Mhm. 5 hari lagi. Dan Ya. ini kalau dipastikan Pak Prabowo tetap nggak akan cawe-cawe, karena Pak Prabowo kan baru Mhm. kembali dari kunjungan ke luar negeri itu tanggal 24, jadi pas Ya. masa tenang. Dan kemudian orang juga menduga-duga ini lagi-lagi soal Jawa Tengah, kemarin Pak Prabowo sempat bikin blunder, bikin video testimoni itu, ini ya pasti lagi orang pasti yang bukan disalahnya. Kemarin Pak Prabowo memang sempat dibully juga, dibully habis kan Mhm. gitu karena sebagai Mhm. presiden kok dia ikut cawe-cawe. Tapi kok begitu lihat kronologisnya, ini kelihatannya katanya karena terlalu banyak gaul sama Mulyono juga, jadinya seperti itu gitu. Ya. Ya, dan sebelumnya sebetulnya Ridwan Kamil ini sudah berusaha betul untuk Hmm. mendongkrak perolehan suaranya Ya. dengan menemui Pak Prabowo Ya, dan dan kemudian tidak diduga ada kan pertemuannya. tidak ada statementnya ya Iya, dari Pak Prabowo kan. tidak ada statementnya dari Pak Prabowo sesudah itu bertemu dengan Jokowi. Nah, yang menarik Mas Hersu juga itu pernyataan dari Ahok Hmm. sesudahnya itu yang juga banyak dibully juga karena ini mementahkan usaha dari PDIP di mana mereka ingin sekali Anies untuk ikut mengendorse Oh, kata Pramono Ahok Anung dan Rano Karno. kelihatan sirik banget sama Anies ya kalau ini kata. Kelihatan sirik dan Hmm. itu di acara Gaspol yang apa namanya di program dari Kompas ya. Ini dia mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada nama Ya, Anies itu di dalam ya, apa dalam radar PDIP dan kemudian langsung dibantah oleh Ahmad Basarah bahwa ya, nama Anies itu sudah ada dari sejak bulan Juni ya memang sementara Ahok memang itu Ahmad baru Basarah dilantik ya. bulan Iya. Juli. Ya, Ahmad Iya, Basarah Ahmad memang yang Basarah. ditugaskan untuk mendekati Anies memang betul itu Betul, dan yang ditugaskan oleh ya. PDIP atau oleh Ibu Mega Hmm. dan kemudian sesudah Ahok menjadi pengurus pun begitu Mas Hesu dan sesudah ada putusan MK Hmm. dispil oleh Basarah bahwa saya masih bertemu dengan Anies begitu Hmm. bersama dengan Said Abdullah Hmm. dan itu untuk mensinkronkan antara
ideologi Pancasila, kurang lebih begitulah, Hmm. antara nasionalis dengan Islamis begitu. Hmm. Hmm. Bagaimana mensinkronkan itu yang artinya Hmm. Anies diajak dan mereka masih ingin Anies itu yang memimpin. Karena kita tahu PDIP dan PKB ya Mas Yesu untuk Hmm. Jakarta itu kan ramah, friendly kepada Anies begitu. Hmm. Hmm. Jadi ya ini akhirnya terbantahkan begitu. Dan apalagi di-spill juga oleh Ahmad Basarah yang kemudian kita ingat itu kan sudah diucapkan oleh Eriko Sutarduga, Hmm. Hmm. diucapkan oleh Puan Maharani sendiri Iya. tentang Hmm. kemungkinan Anies untuk Ya. dicalonkan oleh PDIP begitu. Ya, termasuk Said Abdullah. Jadi Ahok memang seperti biasa nggak Betul. berubah sih anunya. Terlalu dia over speak up kan gitu yang Ya, dan kadang-kadang. ketahuan kalau dialah yang nggak diajak rapat Mas Ersu Iya. Dan gitu. ketahuan juga bahwa memang faksi dia yang menolak keras Anies Baswedan pada waktu itu gitu ya. Betul, Yang melakukan betul. Karena memang manuver. kita tahu ada beberapa faksi ya di PDIP, Yes. ada faksi-faksi yang menolak, ada yang seperti netral, bahkan Ya. Masinton saja juga welcome kepada Yes. Anies gitu. Oke, Mhm. satu lagi saya kira saya lupa tadi ngomongin Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tak cawe-cawe harusnya Pak Prabowo itu cawe-cawenya di Jawa Barat karena di Jawa Barat kan yang berlaga itu kan kadernya ya di Mhm. Pak Deddy Mulyadi. Tapi sampai sekarang kelihatannya Pak Prabowo juga sama sekali nggak ada yang mengendorse Pak Deddy Mulyadi ya. Jadi saya kira mungkin Betul. kecurigaan netizen bahwa kemarin itu kalau lihat sekuennya memang dipaksa dalam tanda petik dipaksa oleh Pak Ditekan ya, di bawah ya, tekanan gitulah bukan ya. Pak ini ya bukan sebenarnya Pak Prabowo-nya pun nggak ditengah tapi kan sungkan karena Pak Jokowi yang minta jadi ya Sungkan ya. ya gitu kira. Mhm. Oke, memang Iya. semuanya rupanya ya asal muasalnya pada kembali lagi ke Mulyono. Dari Mulyono kembali ke Mulyono lagi. Sampai ketemu lagi kita ya Mbak Agi, kita mohon pamit. Saya Ruben Arif, Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.